Ada sukacita? Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang luar biasa Tuhan berikan bagi kita. Tengah-tengah banyaknya distraksi di dalam dunia ini, seringkali kita lupa betapa baiknya Tuhan. Amin. Sebabnya di pagi hari ini sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita berdoa, kita tundukkan kepala, kita tenangkan diri kita untuk bisa menikmati hadirat Tuhan dan lawatan Tuhan di pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur sebab Engkau baik dalam kehidupan kami, dan Tuhan sudah menolong kami di sepanjang minggu ini melalui banyak hal bersama dengan Engkau. Bapa di surga, di pagi hari ini kami mau bawa hidup kami mau bawa hati kami mau bawa kehidupan kami di altar-Mu ya Tuhan, di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami mau melepaskan ego kami mau melepaskan semua yang menghalangi kami untuk bisa datang dengan leluasa memuji Tuhan, dan biar kiranya Engkau bekerja dan berkarya di tengah-tengah kami di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, amin. Berdiri katakan, karena pengorbanan, karena pengorbanan jadikanku baru. Kau jadikanku baru. Kami kagum padamu Tuhan. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua
Terima kasih Tuhan. Sesungguhnya tiada yang lain yang kami ingini di bumi selain Engkau ya Tuhan. Jiwa kami haus seperti rusa yang merindukan sungai yang berair ya Tuhan. Kami rindu hadir-Mu pagi ini Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu pekerjaan-Mu nyata di tengah-tengah kami. Kami rindu Engkau bekerja ya Roh Kudus. Di dalam hati yang lelah, di dalam hati yang takut, di dalam hati yang khawatir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu saudara. Angkat suaramu puji Tuhan. Jangan lewatkan momen ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sebab Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan, ini kami anak-Mu Tuhan, ini kami milik-Mu, milik kesayangan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan baik. Kami bersyukur sebab Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur sebab Engkau baik dari selama-lamanya sampai selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan. Dan tiada Allah seperti Engkau. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami hargai kehadiran-Mu, kekudusan-Mu di tengah-tengah kami di pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau bebaskan kuasa-Mu bekerja di hati kami, dalam ibadah kami di pagi hari ini, sehingga kami mengalami Tuhan. Kami mengalami lawatan-Mu, dan kami melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Setiap pujian kami, penyembahan kami naik menyenangkan hati-Mu, dan kami berdoa tak satu pun dari kami yang Tuhan lewatkan. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat samping kiri kanan, sapa samping kiri kanan dan katakan halo, selamat pagi, Tuhan baik. Ya silakan. Halo, pagi Tuhan baik. Halo, pagi Tuhan baik. Pagi Tuhan baik. Ya, puji Tuhan. Ada sukacita saudara? Kita percaya Tuhan bekerja di tengah-tengah kita pagi hari ini, amin. Mari kita tetap bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang, untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncang sampai selamanya, sampai selamanya.
pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kau semua tangannya di atas, katakan amin. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan terucapkan sampai selamanya, sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. 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 Sekali lagi katakan, pam pam param 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 pam param pam. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk sekali lagi kebenaran firman Tuhan menyapa setiap kita. Di tengah-tengah banyaknya distraksi di dalam dunia ini, seringkali kita lupa betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan, betapa besar kasih karunia yang telah dilimpahkan bagi kita. Seringkali kita lebih memilih untuk mendengarkan apa kata dunia, apa kata orang lain dibandingkan apa kata Tuhan. Tapi dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, dari pujian ini kita akan sama-sama percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Patahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga subuh yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Terima kasih Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya.
dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sumber yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Sejemput kita semua bangkit pergi, sekali lagi kita akan pujian ini. Bulu yang tergulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sumber yang tak pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Berharga di mata-Mu, hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kau mengasihi setiap kami, Kau mengasihi setiap pribadi kami. Kami bersyukur sebab Engkau baik, kami bersyukur sebab Engkau luar biasa dalam hidup kami. Selalu terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Penuhi kami lagi Tuhan, baharui kami lagi Tuhan. Hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat.
kasih. Mari jemaat kita nyanyikan pujian ini sebelum kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Terus berkenan bagimu. Ini pujian kami Tuhan. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskanlah hatiku, ubah hatiku. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Saya serahkan kepada Pak Agus untuk kebenaran firman Tuhan. Kudus berkenan bagimu. Amin, haleluya. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku Selalu, amin. menjadi Kerinduan kami Tuhan, Kau mengingatkan kami. bebas dari Haleluya. semua yang jahat. Amin, haleluya. Serupa dengan gambarmu, sucikanku. Mari Tuhan sucikan, kuduskan hatiku Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sesuai dengan pujian yang kami baru nyatakan kepadamu. Biarlah Tuhan kami sekali lagi diingatkan bahwa Engkau sudah mengerjakan penciptaan yang baru di dalam setiap kami. Dan ketika Engkau mengerjakannya, Engkau mencetak rancanganmu, blueprint, satu rancangan yang indah, yang kekal di dalam hidup kami yang sementara, yang ada di bumi ini. Biarlah Tuhan Engkau menolong sekali lagi melalui firman Tuhan. Engkau akan mengoreksi apabila ada nilai-nilai, value-value yang salah, nilai-nilai yang kami tidak sadari dan itu berkembang, yang kemudian tanpa kami sadari itu bisa membelokkan kami dari rancangan-Mu yang mulia. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya firman Tuhan juga datang seperti air yang menyegarkan setiap kami, sehingga kami kemudian disegarkan kembali untuk melanjutkan perjalanan hidup ini, untuk bersama-sama menggenapi apa yang Kau kehendaki. Demikian juga Tuhan, biarlah firman Tuhan Engkau pakai seperti benih kekal yang jatuh di tanah yang gembur. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau menolong setiap kami melalui apa saja yang baru saja terjadi. Tuhan, kami sering kali disadarkan betapa rapuhnya kehidupan manusia, betapa rapuhnya apa yang kami miliki, betapa rapuhnya apa yang kami bangun, yang kami pertahankan, karena dalam sekejap itu bisa hilang. Tetapi Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah semua kerapuhan itu Tuhan, firman-Mu akan menolong kami untuk kami sekali lagi Tuhan melihat rencana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus berfirmanlah kepada kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Terima kasih buat tim worship yang sudah menolong kita untuk kita bisa fokus mempersiapkan diri mendengar firman Tuhan dengan terlebih dahulu mengarahkan hati kita kepada Tuhan di dalam pujian dan penyembahan. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Ya. Toko saudara aman? Amin, puji Tuhan ya. Saudara-saudara, saya di dalam pengalaman hidup saya ada 3 kali peristiwa yang seperti berapa waktu yang lalu terjadi. Saya ingat ketika tahun 80-an pada waktu saya masih SD waktu itu ya, ada satu kerusuhan juga di Jawa Tengah
yang menyebabkan beberapa jemaat kemudian lari ke gereja dan bersembunyi di gereja. Ya, saya ingat masih kecil waktu itu, dan ada beberapa jemaat yang ya saya hanya bisa merasakan sense of panic begitu, ada rasa panik begitu. Itu terjadi ketika sekitar tahun 80-an sekian itu terjadi kerusuhan di Solo pada waktu itu. Lalu kemudian peristiwa 98, saya tidak merasakannya langsung, tetapi imbasnya karena 98 terjadi di Jakarta, kemudian tahun 99, awal tahun 99 bulan Januari, saya ingat tanggal 19 Januari, itu terjadi pecah kerusuhan yang pertama di Ambon. Nah, itu peristiwa kedua yang saya alami. Lalu kemudian yang ketiga ini yang terjadi. Saya tidak tahu saudara di dalam hidupmu berapa banyak kali engkau mengalami satu peristiwa yang membuat kita disadarkan betapa hidup kita itu rapuh, fragile, ya. Betapa hidup kita itu tanpa kita duga. Covid juga mengingatkan kita, saudara, bahwa hidup kita yang kita pikir dengan kita hidupi secara reguler hari demi hari, lalu tiba-tiba sesuatu kemudian bisa terjadi begitu saja. Memang kita berusaha kemudian menghadapi, kemudian pada akhirnya bisa mengalami new normal, kenormalan baru dengan apa yang ada, sehingga kita kemudian bisa menyesuaikan diri. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, betapa manusia itu hidupnya benar-benar rapuh, saudara-saudara. Benar-benar rapuh. Nah, pada pagi hari ini saya ingin menyeberangkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Awas Amnesia Rohani. Awas amnesia rohani, menggali identitas sejati. Saudara-saudara, satu kali ayah saya oleh karena sakit, saya ingat satu kali saya pulang ke Semarang dan kemudian ayah saya sakit diabetes yang cukup akut, yang menyebabkan ketika gula darahnya naik begitu tinggi, sempat tidak sadar dan dibawa ke rumah sakit. Dan pada waktu dibawa ke rumah sakit, saya diceritain oleh ibu saya bagaimana dia tidak ingat istrinya sendiri. Ya. Begitu dia buka mata, lalu kemudian melihat ibu saya, lalu kemudian ayah saya bertanya kepada ibu saya, "Kamu siapa, Mbak?" "Kamu siapa, Mbak?" Wih, ibu saya kaget, saudara. Bayangkan hidup sekian puluh tahun lalu ditanya seperti itu. Ibu saya seperti syok mendengar ayah saya menyapa tanpa mengenali, saudara. Nah, memang berangsur-angsur kembali pulih, tetapi waktu saya pulang ke Semarang, saya coba kunjungi dan satu kali saya membawa untuk mengunjungi jemaat dan saya bisa mendapati bahwa ayah saya sudah mengalami sebagian ingatannya pikun begitu ya saudara. Padahal usia masih 50-an saudara. Beliau meninggal dunia umur 51. Tapi karena satu penyakit itu menyebabkan saya bisa mengalami atau merasakan bagaimana seorang yang kita cintai, seorang yang kita kenal kemudian mengalami amnesia, ya, kehilangan jati dirinya, kehilangan pemahaman pengertian orang-orang di sekitarnya, saudara-saudara. Saudara-saudara, amnesia atau kadang-kadang mirip seperti demensia. Mungkin beberapa di antara saudara-saudara mengenal orang-orang yang mengalami itu, saudara-saudara. Dan bagi kita yang sehat, demensia atau amnesia itu sangat mengkhawatirkan. Banyak peristiwa, kalau saudara ikuti radio SS, hampir tiap hari ada laporan orang tua hilang. Mereka pergi kemana dan kemudian tidak bisa pulang karena mereka lupa jalan pulang. Nah saudara, itulah fenomena dari amnesia. Hilang ingatan terhadap dirinya sendiri, terhadap sekitarnya. Nah bagaimana kalau amnesia rohani, saudara?
Apa yang terjadi apabila amnesia rohani itu kepada orang percaya atau orang Kristen? Tidak harus menunggu sampai usia tua, tetapi amnesia rohani itu bisa menyerang kita ketika kita menjalani kehidupan kekristenan kita, kehidupan kita mengikut Yesus, dan tanpa kita sadari, kemudian kita mulai lupa siapa diri kita sebenarnya. Kita menjadi terbiasa dengan kekristenan kita, dan kemudian kita seolah-olah seperti siklusnya kembali. Bisa jadi merasa seperti dulu sebelum kenal Tuhan, dan kemudian mengatakan kayaknya jadi orang Kristen kok biasa-biasa aja ya. Saudara, kita mulai kehilangan rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan bisa jadi kita menjadi apatis, menjadi begitu skeptik, menjadi ragu-ragu ketika orang mengatakan Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Mosok. Kata-kata kita menjadi kata-kata yang menetralisir apa yang benar menurut firman Tuhan, tapi kita anggap itu sudah kita dengar berulang-ulang kali sehingga itu menjadi klise, saudara-saudara. Mari kita akan lihat, saudara-saudara, memperhatikan hidup kita dengan seksama sekali lagi. Nah, saudara-saudara, saya mengamati ada satu pemikiran rasis ini. Seringkali manusia itu dikelompokkan atau mengelompokkan diri dengan beberapa ciri khas yang sama untuk menjadi satu kelompok dengan identitas yang sama. Salah satunya melalui kesamaan warna kulit. Kadang muncul berbagai jenis joke atau lelucon, dan itu berada atau ada di semua suku, saudara-saudara. Di semua suku, di mana joke atau lelucon itu biasanya menganggap sukunya lebih tinggi daripada suku yang lain. Bisa karena warna kulit. Kalau saudara-saudara cukup banyak bergaul dengan berbagai jenis suku, saudara akan menemukan joke-joke dari macam-macam suku itu. Karena ada misalnya warna kulit yang terang, yang kuning, yang putih, ada joke-nya juga. Warna kulit yang sawo matang juga ada joke-nya. Warna kulit yang gelap juga ada joke-nya, saudara-saudara. Jadi kalau saudara bisa bergaul dengan berbagai macam suku, saudara akan menemukan bahwa masing-masing suku itu ada tren untuk menganggap sukunya lebih baik dari suku yang lain. Betul lah, saudara-saudara. Saudara akan menemukan itu, entah warna kulit, cara bicara, fisik ya. Nah, spirit rasisme saya sebut itu adalah cara orang yang merasa lebih baik dengan merendahkan orang lain. Dosa rasisme masih terus berkembang dan menjadi budaya yang rasanya sulit dihilangkan. Pola pikir rasisme yang merasa kelompoknya lebih baik dengan cara merendahkan kelompok orang lain, itu juga menjelma di dalam pembagian kelompok yang didasarkan karena tempat tinggal. Karena bisa jadi karena hal-hal yang fisik yang lain, saudara-saudara. Bisa karena tempat tinggal, bisa karena mobil yang dinaiki, bisa karena baju yang dipakai, macam-macam, saudara-saudara. Dan tanpa sadar itu juga bisa merasuk di dalam pergaulan orang Kristen, orang percaya. Penampilan fisik, kendaraan, dan setiap level pembagian kelompok masyarakat itu seolah menyatakan kemampuan atau keunggulan tertentu, di mana masing-masing punya filter atau saringan. Tidak mudah untuk memasuki satu kelompok yang lain. Tidak mudah. Dan kita menganggapnya sebagai kenormalan, saudara. Ya udah biasalah. Kadang-kadang merasa terintimidasi, mungkin masuk ke kelompok tertentu. Aduh, saya merasa gak pede, kenapa? Saya beda sendiri. Nah, saudara, apakah ini merupakan rancangan Tuhan? Kelompok yang seolah bisa diidentifikasi berdasarkan mungkin kelompok anak-anak sekolah ada di mana,
Manusia kemudian terkotak-kotak dan itu benar-benar nyata sehingga identitas kita seolah itu ditentukan oleh hal-hal yang fisik atau lahiriah itu, saudara-saudara. Kita bisa menjadi merasa tidak pede karena apa yang kita pakai, apa yang kita punya, apa yang kita naiki, saudara-saudara. Pertanyaan-pertanyaan, bahkan pertanyaan-pertanyaan, kamu kerjanya apa? Apa sih pekerjaanmu? Itu juga bisa menjadi pertanyaan yang mengintimidasi kita. Kenapa? Karena masyarakat punya kotak-kotak dengan jenis-jenis pekerjaan, saudara-saudara. Sehingga untuk menyatakan bahwa apa pekerjaan kita itu seperti menjadi sebuah sebuah kesulitan, atau bahkan menanyakan kepada orang lain itu menjadi sebuah pertanyaan yang mengintimidasi, saudara-saudara. Satu kali saya pernah ada di sebuah gereja dan gembalanya menyatakan kepada kami, di gereja ini tolong jangan tanya apa pekerjaanmu. Oh, saya tanya, kenapa? Mengapa tidak boleh gitu? Ya, karena ini dari perspektif positif. Kalau kita tanya pekerjaannya lalu kita tahu pekerjaannya apa misalnya. Oh, dia pekerjaannya dia direktur utama begitu. Jangan sampai hati kita atau kita itu punya sikap yang berbeda ketika mendengar dia pekerjaannya. Atau sebaliknya ketika dia menyampaikan pekerjaannya adalah biasa-biasa saja menurut kita, sehingga kemudian hati kita juga berubah. Saudara-saudara, waktu saya dengar begitu, wow. Mungkin tujuannya baik. Tapi saya berdoa dan berharap di SAF kita bisa dengan leluasa bisa bertanya apa pekerjaannya tanpa kita merasa terintimidasi atau sedang mengintimidasi orang lain. Kenapa, saudara-saudara? Karena itulah yang dibentuk oleh dunia itu. Dunia ini dengan kotak-kotak yang ada. Nah, berikutnya, saudara-saudara, ada seorang ahli matematika yang bernama Stephen Hawking yang sudah meninggal dunia. Saudara tahu itu ya. Dia seorang yang eksentrik, walaupun dia ada di kursi roda tetapi otaknya terus berpikir dan berjalan. Dia seorang ahli fisika yang dia salah satu yang dia ingin pecahkan adalah dia menghabiskan cukup banyak waktu untuk mengetahui rencana alam semesta ini. Apa sih rancangan alam semesta? Mengapa manusia ada? Dan kemudian mengapa kemudian pada satu titik manusia tidak ada dalam kematian? Kalau manusia hanya sekedar lewat begitu aja, kenapa? Karena di dalam pemikiran seorang fisikawan, saudara-saudara, sebagaimana energi itu tidak bisa hilang, energi itu kekal. Selalu ada maksud ketika energi itu ada. Entah dalam bentuk kompor kemudian menyala, lalu muncullah air direbus, kemudian air yang direbus itu menyebabkan telur masak. Jadi energi terus beralih dan selalu tiap kali peralihan itu menimbulkan sesuatu, itu konsepnya. Tapi ketika dia mencoba bertanya tentang apa tujuan dari manusia itu hidup, dia mengalami kesulitan, saudara-saudara. Dia mengalami kesulitan. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan sangat jelas bagi kita. Firman Tuhan mengatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan. Allah adalah permulaan itu. Kalau Stephen Hawking dia mencoba mencari tahu dengan mengamati alam semesta ini. Tapi firman Tuhan tanpa bermaksud terlalu menyederhanakan, tetapi firman Tuhan memberikan jawaban yang jelas bahwa Allah lah permulaan dari alam semesta ini. Jadi kalau ingin tahu apa rancangan Tuhan atau rancangan di dalam diri manusia, kembalilah kepada yang menciptakan. Dan di dalam ayat 26 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar
dan rupa kita. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Kita menemukan dari kalimat pendek dalam ayat 26 ini ringkasan dari seluruh tujuan Allah bagi manusia. Di sini kita menemukan rancangan itu, saudara. Apa rancangan yang kita bisa temukan dari ayat ini, saudara? Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Ada beberapa pengertian di sini. Menurut gambar kita bisa berbicara yang kita ciptakan ini adalah bagian dari kita. Yang pertama. Yang kedua, yang kita ciptakan ini bisa mengatakan dia wakil kita. Karena manusia diciptakan dan ada di bumi. Menurut gambar kita, sama seperti kalau saudara-saudara memimpin perusahaan. Kalau saudara memimpin perusahaan, ketika saudara keluar kota berapa minggu atau berapa hari, tetapi wakil saudara ada di situ memastikan semua berjalan. Dia adalah dalam tanda kutip berada di sana sebagai perwakilan kita menurut rupa gambar kita. Apa yang dia putuskan seperti yang saudara putuskan. Jadi saudara, saya menemukan bahwa rencana Allah yang agung bagi manusia adalah saudara dan saya menjadi mitra. Saudara dan saya menjadi partner dari Allah, saudara. Kita menjadi mitra dari Allah. Kita diajak oleh Allah untuk menjadi partner. Saudara, ini bagi kita mungkin karena Allah itu abstrak, dia roh begitu ya. Kita enggak terlalu merasa excited. Apakah ini kabar yang apa? Ini saudara. Tapi saudara, saya mau membawa ini di dalam pengertian sehari-hari kita. Misalnya, ada salah satu perusahaan yang besar. Lalu melihat usaha saudara-saudara. Dan dia tertarik, lalu mengatakan, saya ingin jadi partner Anda. Wow. Kalau saya, karena saya tidak hidup di dalam dunia usaha, saya di dunia yang lain. Berapa waktu yang lalu, saudara-saudara, satu kali minggu depan saya akan ada pertemuan di Jakarta. Dan ada beberapa tamu dari luar negeri yang akan kumpul di Jakarta. Salah satunya dari Australia, saudara-saudara, dari Australia. Saya kemudian satu kali di chat lewat WA, lalu dengan cepat dibentuklah grup kecil gitu, lalu kemudian di dalam grup itu memperkenalkan diri, hey, I'm Stephen Fogarty gitu. Oke, I'm Agustinus. Gitu. Kami kenalan di chat itu, lalu saya ingin ketemu kamu nanti secara khusus. Saya tahu kamu dari sebuah sekolah teologi, perkenalkan saya adalah presiden dari sebuah university yang ada di Sydney. Oke, saya senang sekali saudara-saudara. Lalu kemudian saya tanya, apa yang saya bisa bantu? Dia mengatakan, kita nanti akan ketemu di Jakarta, tanggal saya akan ada di Jakarta mulai tanggal 8 sampai tanggal 12, dia sampaikan. Dan tapi saya ingin ketemu kamu. Saya ingin kita ada partnership. Saya tidak tahu bidang apa, tetapi saya ingin kita ada kerjasama. Lalu saya sampaikan, kalau begitu sebelum kita ketemuan di Jakarta, bisakah kita ada Zoom meeting? Supaya kita bisa mulai memetakan kira-kira kerjasamanya di mana. Saudara, waktu saya mendengar ajakan beliau untuk kerjasama, saudara, wow, saudara-saudara, walaupun saya bingung nih, gimana nih kerjasama, apa yang dia punya. Saya buka websitenya, saya pelajari universitas itu, dia punya program apa. Tetapi saudara, saya merasa begitu senang karena diajak bermitra oleh seseorang yang saya tahu dia sudah menjadi sebuah memimpin sebuah universitas yang ada di Sydney. Saya merasa seperti diangkat begitu, saudara-saudara. Bayangkan saudara-saudara, saudara dan saya ketika Allah menciptakan kita, Allah berkata, marilah kita
menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Marilah kita menjadikan tanah liat ini yang kita bentuk dengan tangan kita, tetapi tanah liat ini kita isi dengan nafas dari kita, dan itu membuat mereka menjadi partner kita. Saudara-saudara, Allah ada di surga, lalu manusia diletakkan di Taman Eden, dan Allah berkata kepada manusia, kemudian mengatakan, engkau boleh mengerjakan semua, engkau boleh makan semua buah. Manusia kemudian diberikan pekerjaan, tugas, tanggung jawab. Saudara perhatikan, rancangan Tuhan dengan manusia pertama kali, saudara dan saya adalah partner Allah. Kita adalah partner Allah, saudara-saudara. Tapi oleh karena dosa, maka partnership itu putus, saudara-saudara. Partnership itu putus oleh karena dosa. Nah, kita lihat kembali lagi, next. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Slide berikutnya. Next slide. Nah, ini. Raja Daud di dalam Mazmur 139 menyadari ini. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Saudara-saudara, satu kali Ayub ketika dia di dalam pasal 1, kemudian pasal 3 juga, ketika Ayub mengalami bencana begitu rupa, anak-anaknya mati, kekayaannya hilang, dan kemudian dia sakit kulit yang luar biasa. Dia mengutuki kelahirannya. Dia mengatakan, kiranya hari kelahiranku itu tidak ada, kiranya hari di mana aku dilahirkan itu adalah kegelapan. Dia mengutuki, dia mengatakan, seolah mengatakan, aku menyesal kenapa aku dilahirkan hanya untuk menderita seperti ini. Tapi saudara, sebelum ayat-ayat itu dilontarkan oleh Ayub, ternyata Ayub di dalam pasal 1 itu, Ayub mengatakan begini, saudara-saudara, aku bersyukur kepada hari di mana aku dilahirkan. Loh, ya saudara. Jadi pada waktu dia baik-baik saja, dia mensyukuri hari kelahirannya. Bukankah kita seperti itu seringkali? Ya. Di mana kita bisa saja merasa mungkin kita bukan orang yang berada pada posisi itu, tetapi seringkali kita berpikir tentang apa yang menjadi kejadian dari kita. Entah kita dilahirkan dari orang tua seperti apa, dibesarkan keluarga bagaimana, tetapi kita sering memperhatikan bahwa kadang-kadang hari kelahiranku tidak terlalu perlu disyukuri. Kadang-kadang kita tidak terlalu merasa bangga dengan keluarga kita. Kenapa? Sekali lagi kepada pendahuluan saya, karena dunia mengkotak-kotakkan. Saya ingat ketika saya dulu pertama kali jatuh cinta gitu kepada Ibu Lili, ya saudara-saudara, saya berpikir, apakah saya bisa mendekati dia ya? Saya melihat macam-macam perbedaan, lalu kemudian ada teman saya mengatakan, Gus, kamu nih ada banyak perbedaan, kamu nggak mungkin. Wih, perbedaan yang pertama, beda visi. Wih, kamu visinya gembala, dia visinya dosen. Wih, ini mengintimidasi ini ya. Ternyata dia punya maksud-maksud tertentu dia, saudara. Kamu beda organisasi. Dia GSJA, kamu bukan GSJA. Macam-macam. Tapi saudara, betapa sering kita melihat bahwa permulaan kita itu terbatas kepada kelahiran saja, entah kita syukuri atau kita sesali. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan mengajak kita untuk melihat, jangan hanya berhenti kepada kelahiran saja. Di keluarga mana kita dilahirkan, di suku apa kita dilahirkan, di ekonomi seperti apa kita dimunculkan. Jangan hanya berhenti di situ. Saudara harus melihat melampaui kelahiran kita. Sebagaimana pemazmur mengatakan, aku bersyukur
bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Sebelum saudara dilahirkan, Tuhanlah yang merancangkan saudara untuk ada di dunia ini. Amin. Saudara dan saya ada di dunia ini. Kiranya saudara dan saya tidak dibatasi oleh latar belakang keluarga kita dan berhenti di sana untuk melihat bahwa rencana Tuhan hanya karena kita dilahirkan di mana, saudara-saudara. Karena saudara dan saya adalah mitra Allah. Nah, mitra Allah, kita adalah partnernya Tuhan. Belajarlah untuk melihat bahwa kita dilahirkan karena Tuhan menghendaki kita untuk ada di muka bumi ini. Termasuk, mohon maaf, kadang-kadang ada anak-anak yang mungkin punya kebutuhan-kebutuhan khusus. Otak kita sulit memahami maksud Tuhan dengan anak-anak itu. Apa maksud Tuhan? Mereka ada di muka bumi. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah dicekokin, diracunin pengkotak-kotakan yang saya sebut spirit rasisisme, dengan melihat kesempurnaan secara fisik, secara mental adalah satu-satunya ukuran manusia dinilai, saudara-saudara. Padahal rencana Tuhan bisa melampaui itu semua. Rencana Tuhan bisa melampaui itu semua. Pernahkah saudara merasa ditegur, diingatkan ketika ada seseorang yang mungkin kurang beruntung, tapi kita melihat di balik kekurang beruntungan dia ada kehidupan yang berbicara kepada kita. Sudah saya ingat pernah di retreat kita di Jambu Luwuk, ya saudara-saudara. Kalau yang sudah ada pada waktu itu, saya mengundang salah satu mahasiswa Sati yang bernama Jamie Elias. Seorang yang dari kampung, dari desa di NTT sana, saudara-saudara. Lalu dia pergi merasa terpanggil menjadi hamba Tuhan. Dia tinggalkan kampungnya. Dan untuk pertama kali dia keluar dari kampungnya. Bukan hanya keluar dari kampungnya, naik pesawat sendiri, saudara-saudara, naik travel. Dan dia punya persoalan dengan fisiknya. Kalau yang ingat, saudara-saudara, selama sekolah di Sati, itu selalu hampir tiap bulan dia dibawa ke rumah sakit. Macam-macam diagnosanya, jantungnya enggak normal lah, di otak kepalanya juga terganggu. Karena dia, saudara-saudara, kalau saudara ingat, dia kakinya tidak bisa berdiri tegak. Saya ingat waktu itu Ferry dan Devita membantu dia untuk sekolah S2, ya, mensponsori dia untuk sekolah S2. Dan dia untuk bisa berjalan dengan baik, dia harus setengah berlari. Kenapa? Karena kalau dia berjalan normal, dia akan jatuh. Dan saudara, karena saya mengajar dia tidak bisa duduk seperti saudara-saudara kalau dia kuliah. Dia selalu bawa tikar dan dia melantai. Ada temannya yang bawa tikarnya. Lalu kemudian dia dengan laptopnya dan kemudian delosor bahasa Jawanya begitu ya. Delosor untuk mengikuti kuliah. Dan itu bukan 1 bulan 2 bulan, saudara-saudara. Dia selesaikan S1 4 tahun dengan cara seperti itu. Dan saya lihat kamu akan banyak berbicara kepada temanmu. Satu kali ada temannya yang dari Bandung. Pada waktu semester pertama datang kepada saya, Pak Agus, saya tidak tahan dan tidak kuat. Saya ingin mengundurkan diri dari panggilan. Saya bilang, kamu nggak lihat Jamie Elias teman satu kelasmu itu? Kamu perhatikan temanmu itu. Dia diam. Saya tidak terima pengunduran diri kamu sebelum kamu bisa tunjukkan kepada saya apa yang kamu pelajari dari Jamie Elias. Saya bilang begitu.
Walaupun itu hak kamu untuk mengundurkan diri, tapi hak saya juga untuk menolak pengunduran diri kamu. Saya bilang. Ya. Kemudian nanti setelah kamu belajar, sampaikan apa yang kamu pelajari, baru silahkan bicara kepada saya berikutnya. Dan saudara-saudara, pada akhirnya dia tidak jadi mengundurkan diri karena dia belajar sesuatu dari Jamie Elias. Saudara-saudaraku, kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan pakai seseorang. Tetapi yang kita tahu, Tuhan bisa pakai siapapun juga menjadi mitra Tuhan, menjadi partnernya Tuhan. Kenapa? Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Karena manusia memiliki potensi-potensi untuk memancarkan cahaya kemuliaan Allah, saudara-saudara. Next slide. Identitas sejati hanya dimengerti di dalam Kristus. Saudara-saudaraku, inilah mengapa kita dengan getol untuk menyampaikan kabar baik ini, saudara-saudara. Kenapa? Karena ini sangat jelas bahwa bagaimana Tuhan bisa memakai manusia menjadi mitranya kembali, dipulihkan untuk menjadi mitranya, yaitu melalui Kristus. Melalui Kristus, saudara-saudara. Kenapa, saudara-saudara? Di dalam kitab Kolose, saudara-saudara, ketika di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat yang ke-15, cukup panjang, saya tidak akan bacakan, tetapi mulai ayat 15 sampai 23 itu saudara-saudara dengan jelas dikatakan begini: Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat ini berbicara bahwa Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Saudara dan saya tidak bisa melihat Allah. Dia yang menciptakan, kita tidak bisa melihatnya. Tetapi melalui Kristus, saudara dan saya memahami bahwa itulah gambar Allah. Kristus adalah wujud Allah yang nyata bagi kita manusia. Sehingga melalui Kristus, ketika kita memberitakan kabar tentang Kristus, saudara dan saya sedang kembali memperkenalkan identitas manusia, bahwa manusia yang berdosa itu akan dipulihkan ketika serupa dengan Kristus. Karena Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Kristus itu adalah model kita. Kristus adalah yang sulung. Saya minta slide berikutnya, ada bagian ini. Nah, ini dia. Bagaimana Kristus melakukan pemulihan gambar diri Allah yang rusak oleh karena dosa. Itu dikerjakan dengan Kristus menjadi model yang sulung, saudara-saudara. Kalau barang rusak, maka kita harus kembali lagi untuk melihat petanya. Satu kali kami ada berkat dan kemudian membeli, Tuhan mampukan untuk membeli rumah, ada di Malang. Lalu kemudian seperti ada masalah dengan WC, saudara-saudara, ada masalah dengan WC. Waduh, ini gimana ini ya? Rumah ini bukan kami yang bangun. Lalu saudara-saudara, di sertifikat tanah itu ada gambarnya, bagaimana denah bangunan itu. Dan kami kemudian temukan, oh ini di sini apa pembuangannya. Dan akhirnya kami bisa memperbaiki. Demikian juga saudara-saudara, manusia yang mencelakai satu dengan yang lain, manusia yang ketika ketidakadilan itu hanya sebuah bahan jualan untuk sebenarnya hidup di dalam ketidakadilan, saudara. Ya.
Saya juga ingin menyampaikan kritik kepada pemerintah yang kalau ada apa ya, menjadi wakil rakyat tapi bukan rakyat yang diwakili. Kenapa? Saya beberapa kali berurusan dengan DPRD dan saya ujung-ujungnya saya seperti nyembah-nyembah dia. Kenapa? Karena seperti dia punya kuasa untuk memberikan bantuan untuk begitu. Padahal kalau benar-benar wakil rakyat, dia lihat kebutuhan harusnya dibantu. Tetapi sekali lagi ada hukum transaksional. Kamu kalau mau dibantu kamu mesti dukung saya. Dan pada waktu pemilu datang gerilya, kemudian ya suara-suara kita diperlukan. Saya mengatakan dalam hati, Tuhan, betapa manusia sudah menjadi komoditas. Manusia hanya menjadi barang, saudara. Dan kita perlu membawa kembali gambar Kristus sebagai model yang benar agar manusia kembali dipulihkan, kerusakan-kerusakan ini diperbaiki, saudara. Mari kita menjadi gereja yang benar-benar melihat bahwa dunia ini adalah dunia yang perlu pemulihan. Dan kita pikir bahwa kalau hidup saya oke, pekerjaan lancar, saudara, kita pikir bahwa kita sedang berada dalam keadaan baik-baik saja. Apakah benar? Jangan sampai kita ternyata hidup di dalam spirit rasisme juga yang sama, di mana pada akhirnya kita lupa bahwa sebenarnya kita adalah mitra Allah. Kita adalah partner kerja Allah, di mana melalui Kristus kita dibawa untuk menjadi serupa dan kembali kepada gambar Allah itu yang rusak. Kristus juga ini yang luar biasa. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 16 itu dikatakan bahwa Kristus itu menciptakan. Artinya begini, saudara, Kristus punya kuasa mencipta. Dari yang tidak ada menjadi ada. Kadang-kadang saudara di dalam kita bersaksi, kadang-kadang kita merasa, mosok sih ini mungkin, orang model begini kok kita mau bersaksi. Oh, rasanya tidak mungkin. Kita pikiran mengatakan tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Kita lupa bahwa gambar Allah di dalam diri Kristus itu memiliki kuasa mencipta. Mencipta apa? Mencipta iman, mencipta harapan, mencipta rasa terbuka, saudara. Persoalannya adalah karena kita tidak bergerak benar-benar menjadi mitra Allah. Kita mungkin berjalan dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Tapi coba belajar untuk mendengar isi hati Tuhan. Kristus punya kuasa mencipta iman yang tidak ada, hati yang keras, hati yang tidak mungkin, tapi bisa oleh karena kasih kita, hatinya menjadi lembut. Ada kuasa mencipta, saudara-saudara. Saudara-saudaraku, Kristus juga, bagaimana Kristus memulihkan gambar Allah di dalam diri manusia. Kristus mengalahkan maut. Kristus lebih utama dari segala. Kalau maut saja dikalahkan, saudara, maka Kristus dikatakan dia lebih tinggi namanya daripada semua nama. Dan Kristus juga memperdamaikan. Saya mau berhenti di sini, saudara, karena penting sekali. Kekristenan kita bukan berkumpul bersama untuk kemudian membangun sebuah gereja yang megah, yang dikenal, dan kemudian dengan segala kelengkapan fasilitasnya. Tapi kita lupa bahwa kita adalah partner Allah, mitra Allah, untuk memulihkan gambar dan rupa Allah yang rusak di antara manusia. Kadang-kadang pandangan kita itu dibatasi oleh karena dia sukunya, bukan suku saya dia. Oh dia sosialnya, oh dia pendidikannya, oh dia sulit begini.
saya menyebut tadi spirit rasisme, walaupun rasisme itu sempit karena ras ya, tapi spiritnya, spirit yang mengkotak-kotakan, sehingga kita tidak bisa melihat bahwa mereka adalah gambar Allah yang rusak sama seperti saya, gambar Allah yang rusak. Andai kata saya tidak mengenal Kristus, walaupun saya lahir di keluarga Kristen, tapi oleh karena pengenalan Kristus secara pribadi yang saya alami, saudara-saudara, saya kemudian bisa melihat keberdosaan saya. Bukan melihat saya lahir dari keluarga Kristen yang dengan budaya yang baik, diajar baik, tapi di dalam hati saya mengenal ada kesombongan yang luar biasa. Dan saya mengenali dosa itu karena ketika saya ada pengalaman dengan Kristus, sempat saya iri baik dengan ayah saya. Karena ayah saya dulu bukan dari orang Kristen. Ayah saya pada waktu dewasa baru mengenal Kristus, ya. Baru mengenal kekristenan. Di daerahnya tidak ada orang Kristen satupun. Tapi ketika dia bekerja di pabrik gula, ada seorang pemudi yang mengenal, lalu ngajak bicara, bersaksi. Ya mungkin pemudi itu mungkin seperti raise up yang didorong untuk bersaksi gitu ya, saudara. Ayah saya lulusan guru ya. Ayah saya bisa mendebat. Keluarga ayah saya cukup dalam pendidikan cukup baik. Waktu didebat, pemudi ini nggak bisa jawab, saudara, nggak bisa jawab. Kalah apologetikanya, kalah telak. Dan akhirnya pemudi ini ya pulang, mungkin dia sudah memang ya dia ingin bersaksi saja. Tapi waktu malam ayah saya tidak bisa tidur. Ayah saya bertanya, bagaimana jika benar yang disampaikan? Bahwa ada pribadi yang mau mati untuk saya, supaya saya hidup. Dia gelisah. Sampai menjelang hari Minggu, dia beritahu kepada temannya, coba kalau besok Minggu mampir ke rumah saya, mampir ke mes saya mau ikut kamu ke gereja. Tapi teman pemudinya ini karena sudah merasa kalah, waktu debat dia nggak percaya. Ya. Nah itu kadang-kadang kita ini ya, kita lakukan, tapi setelah ada sesuatu kita sendiri gak percaya ya saudara, mosok sih gitu ya. Akhirnya saya tunggu, temannya gak datang saudara, temannya gak datang. Dan saya pergi sendiri ke gereja. Dan di gereja itu pertama kali dia melihat orang Kristen kalau sembayang enak. Kenapa? Sembayangnya duduk di kursi, kalau mereka kan bersila ya. Saya waktu masuk gereja pertama kali, ini kalau masuk gereja ini apa doanya ya? Ya, karena kalau masuk tempat dia sembahyang itu ada doanya. Lalu dia berdoa dengan cara dia berdoa masuk dengan menyebut begitu ya saudara. Lalu waktu masuk dan dia kaget, wih orang Kristen ini enak ya, duduk ya. Tapi hari itu dia mendengar khotbah dari Wahyu pasal 3 ayat 20. Aku berdiri di depan pintu dan mengetuk-ngetuk pintu hatimu untuk makan bersama dengan kamu. Saya iri dalam pengertian ayah saya bisa merasakan hidup sebelum kenal Kristus seolah-olah begitu ya. Apa saya harus nakal dulu ya supaya pada akhirnya saya tahu. Kadang-kadang pernah saudara-saudara anak pendeta atau apa, saya nakal dulu ya supaya tahu gimana cara taunya bertobat gitu ya saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajar saya, saudara tidak harus jadi jahat dulu untuk bisa mengenal yang baik. Karena persoalannya adalah sebenarnya yang dikerjakan adalah pemulihan gambar diri. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah sejauh mana kita telah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tidak harus menjadi jahat dulu. Sejauh mana? Dan saudara dan saya adalah mitra.
di suku apapun saudara, saudara adalah mitra Allah untuk membawa pemulihan di dalam gambar diri manusia yang berdosa. Mungkin kita tidak bisa turun sampai kepada banyak suku atau banyak kelas sosial. Untuk itulah saudara, Tuhan pakai orang-orang yang lain sesuai dengan kelas sosial dan sukunya. Yang utama bagi kita adalah semua di hadapan Tuhan sama. Mari kita akan berdoa. Kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus, saudara-saudara. Kalau ada di antara kita yang masih merasa seperti kita dibatasi oleh tembok-tembok, oleh karena suku kita, oleh karena apa yang kita pakai, entah dalam bentuk yang dimana kita mungkin merasa sedang terintimidasi atau kita merasa lebih baik dari orang lain. Saudara, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dari tanah liat, Allah berkata, marilah kita menciptakan manusia, menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Saudara dan saya adalah serupa dan segambar dengan Allah. Kadang-kadang kita menilai diri kita, fisik kita, dan lupa bahwa bukan itulah yang utama. Tapi seringkali nilai-nilai dunia membuat kita mengutamakan itu, saudara-saudara. Mari kembali. Yang utama adalah bagaimana saudara dan saya bisa menjadi rekan kerja Allah, menjadi mitra Allah, menggenapi rancangannya untuk supaya dunia ini diselamatkan. Dunia ini mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Biarlah Tuhan menolong kita yang kadang-kadang pikiran kita penuh dengan kabut, sehingga daya pandang, jarak pandang kita mengenali rencana Tuhan itu sangat terbatas. Sehingga langkah kita ragu-ragu, seperti saudara sedang nyetir mobil dan ada kabut yang begitu gelap. Saudara merasa ragu-ragu melangkah. Kita minta Tuhan melalui firman-Nya menyingkirkan kabut-kabut itu untuk kita bisa melihat sekali lagi rencana Tuhan jalan di depan kita dengan lebih jelas. Tuhan tolong kita untuk kita kembali kepada apa yang menjadi kehendak-Nya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini, pulihkan. Haleluya, berkenan bagimu. Amin, haleluya. Oh, syukur. Amin, amin, haleluya. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Tuhan, berikan kerinduan-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini hidupku. Upahkan aku
dengar doa kami Tuhan. Kudus berkenan bagimu. Mari Tuhan sekali lagi menguduskan rancangan. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Bentuk hati. Amin. Selalu. Haleluya. Amin. Amin. Bebas dari Semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Amin, amin. Mari pulihkan Tuhan, pulihkan, pulihkan, pulihkan kasih kami, pulihkan kerinduan kami. Haleluya. Pulihkan hatiku dengan Kau penuhi kami sekali lagi dengan kasih-Mu Tuhan. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Oh, kekudusan-Mu mari penuhi kami dengan kekudusan-Mu. Ini hidupku. Amin, amin, haleluya. Kudus berkenan bagimu. Haleluya. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku. oh selalu. Biar ku menjadi cinta. Tuhan, Engkau ingatkan kami adalah ciptaan yang baru Tuhan. Amin, haleluya. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Mari kita akan mengambil waktu untuk mempersiapkan diri mengikuti perjamuan Tuhan. Sebagai mitra Allah, partner Tuhan. Bayangkan saudara, saudara diizinkan untuk memecah-mecahkan tubuhnya. Saudara diizinkan untuk meminum darah pengorbanannya. Tidakkah engkau mengerti, saya dan saudara mengerti betapa kerinduan Allah untuk memulihkan setiap kita untuk menjadi mitra kerja Allah itu begitu luar biasa. Untuk saudara dan saya bekerja bersama dengan Allah. Mari kita datang bersama-sama melalui perjamuan Tuhan. Saya mengundang bantuan untuk Terry dan Henny bisa membantu saya melayani perjamuan Tuhan ini. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara, di perjamuan kudus kali ini saya mengajak kita sebagai momen untuk mengaplikasikan firman. Ketika saya renungkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk melihat unsur-unsur perjamuan Tuhan sebagai bahasa dari Allah, di mana Dia mengutus anaknya yang tunggal Kristus untuk tubuhnya dipecah-pecahkan oleh karena dosa pelanggaran kita, dan darahnya tercurah untuk menggantikan nyawa kita. Supaya apa? Supaya kita kembali bersama dengan Allah
menjadi mitra, menjadi sahabat, berjalan bersama-sama, mengerti isi hatinya. Betapa hati Allah kehilangan dunia manusia oleh karena dosa. Itu sebabnya di dalam perjamuan kudus ini, saudaraku, ketika nanti engkau mengambil unsur perjamuan Tuhan, bayangkan apabila saya memberi saudara makanan yang terbaik yang saya akan makan dan saya bagikan, betapa saya mengasihi saudara. Tapi ternyata Bapa bukan hanya sekedar memberikan makanan yang terbaik, Dia memberikan anaknya untuk saudara dan saya. Betapa ini kabar baik luar biasa. Betapa kabar baik yang harus kita benar-benar menyadarinya. Berulang-ulang Injil anugerah ini menggetarkan hati kita sekali lagi. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, di hadapan kami ada unsur-unsur perjamuan kudus. Mari Tuhan, ini akan menjadi respon kami kepada firman-Mu Tuhan, di mana melalui perjamuan kudus ini kami diingatkan, kami menjadi satu tubuh dengan Kristus untuk menjadi mitra dari pekerjaan Tuhan, untuk menjadi partner. Kami yang punya dunia usaha mengerti ketika kami menjadi partner, tapi kami tidak mengerjakan bagian kami, usaha itu tidak akan pernah berhasil. Tapi ketika kami menjadi partner dan mengerjakan bagian kami, maka partnership itu akan seperti franchise, akan buka cabang lagi, buka cabang lagi, buka cabang lagi. Karena apa yang menjadi tanggung jawab dari mitra kami itu dikerjakan dengan baik. Dan Engkau mau Tuhan, kami menjadi mitra-Mu Tuhan. Kami mau berdoa supaya Tuhan menolong kami mengerti ini ketika kami mengikuti perjamuan Tuhan ini. Kuduskan hati kami Tuhan. Ampuni apabila ada nilai-nilai yang tidak sesuai dengan firman-Mu, yang membuat Engkau berduka. Ampuni kami Tuhan. Dan melalui tubuh dan darah-Mu, biarlah sekali lagi kami disucikan. Demi nama Yesus, kami siap masuk di dalam perjamuan Tuhan. Silakan dibagikan. Haleluya. Amin. Haleluya. Syukur, 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 syukur. Amin. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau mengangkat kami menjadi mitra-Mu Tuhan. Siapa kami sehingga kami menjadi partner-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Engkau pulihkan gambar diri kami menjadi seperti Kristus, di dalam proses menjadi seperti Kristus Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kadang-kadang kami seperti mengalami amnesia rohani. Kami lupa ini Tuhan, oleh berbagai macam tuntutan hidup, kesibukan, kesenangan. Kami lupa panggilan ini Tuhan. Panggilan untuk kami membawa keserupaan dengan Kristus itu dikenali oleh dunia ini melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita persiapkan unsur-unsur perjamuan Tuhan ini. Haleluya.
Saudara-saudara, tanpa bermaksud apa-apa, tetapi di dalam setiap hosti ini ada ayat. Ini tentu bukan bermaksud mistis, tetapi yang saya yakini, karena ayat atau firman Tuhan adalah hembusan nafas Allah, maka di dalamnya mengandung kehidupan. Saudara perhatikan ayat tersebut dan bersyukur untuk apa yang saudara dapatkan, dan izinkan Tuhan menggembuskan sekali lagi kehidupan, mengingatkan melalui firman-Nya. Mari kita bersyukur bersama-sama. Angkat roti di tangan kanan kita. Ayat yang ada di dalam tangan saya berbicara tentang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apa yang ada di tangan saudara-saudara, syukuri. Mari kita bersyukur bersama-sama. Lalu Tuhan mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Amin. Persiapkan anggur di tangan kanan kita. Maka Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan memandang kepada murid-muridnya dan berkata, inilah darahku, darah yang telah dicurahkan bagi kamu, supaya kamu hidup, supaya kamu memiliki hidup dan hidup yang berkelimpahan di dalam Dia. Ada penebusan, ada pengampunan, darah yang tercurah, darah yang menyembuhkan, darah yang tercurah, darah yang menyucikan. Dan biarlah darah perjanjian baru ini menuntun kita untuk semakin serupa dengan gambaran anaknya. Mari kita minum bersama-sama. Amin, 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 haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya minta tolong Wiang mengucap syukur buat perjamuan Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saya serahkan Devita sampaikan. Shalom semuanya, happy Sunday, welcome di gereja kita. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara di hari Minggu ini ya. Oke, sebelum pengumuman hari ini, waktunya kita untuk memberikan persembahan terlebih dahulu. Saya minta tolong Asher dan mempersiapkan kantong persembahannya. Saya akan pimpin doa untuk persembahan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan hari ini kami boleh pergi ke rumah-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan agar gereja ini boleh memperlebar ya Tuhan, agar kami boleh semakin memberkati orang banyak ya Tuhan melalui persembahan yang akan mungkin kami berikan pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap tangan yang memberi, kiranya Engkau juga pakai agar persembahan ini boleh dipakai gereja ini untuk memperbesar kerajaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, silakan kantong persembahan dibagikan. Saudara bisa memberikannya secara tunai langsung ke dalam kantong persembahan atau juga bisa transfer ke rekening yang tertera di belakang ya. Ini diperhatikan rekeningnya berbeda ya. Yang di depan ini ya sudah atas nama GSJA SAF House of Restoration. Jadi bisa mulai transfer ke rekening yang tertera di
layar belakang ini. Sambil saya akan bacakan satu ayat dari Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Oke, pengumuman untuk hari ini, kami juga mengapresiasi untuk setiap saudara yang sudah memberikan persepuluhan maupun persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di SAF. Dan juga jika memang mungkin ada teman-teman yang mungkin punya saudara atau teman yang belum punya rumah untuk tempat untuk bertumbuh bersama, juga bisa di-invite juga ke gereja kita setiap hari Minggu jam 10. Nah, kita juga mau meng-highlight di hari Jumat akan ada KTB Family. Nah, kali ini biasanya kan di barat ya KTB-nya. Nah, kali ini akan diadakan di daerah Manyar, Surabaya Timur, di rumah Ibu Yesi jam 7. Nah, mungkin jika teman-teman di sini punya mama atau punya papa atau punya tante, om yang mungkin belum punya tempat, rindu untuk bisa berkomunitas bersama, ini juga bisa diajak nih. Nah, di KTB Family setiap hari Jumat jam 7 malam. Ini bisa diajak ya orang tuanya. Nah, lalu di hari Selasa akan ada Moment of Restoration seperti biasa. Kita juga invite teman-teman untuk bisa hadir. Di hari Kamis akan ada KTB seperti biasa. Untuk KTB-nya akan di-share di grup masing-masing. Dan di hari Sabtu juga ada Rise Up Community jam 18.30. Mungkin bisa di-share ya. Nah, juga mungkin untuk bulan Oktober ini kan akan diadakan, sempat kemarin yang camping yang diundur akan diadakan di bulan Oktober. Dan juga tim Rise Up Community tetap membuka PO untuk sambal roa nih, karena untuk cari dana untuk buat camping. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih tetap mau pesan, bisa di-share di grup, nanti bisa buka open PO tiap hari Minggu. Dan ada pengumuman untuk yang berulang tahun ya di bulan Oktober. Sebentar. Nah, di bulan September tanggal 1 ada Michelle Horax, tanggal 6 hari ini kemarin ya ada Bethany anaknya Velia Harry, lalu ada Gil anaknya Cevina, tanggal 22 ada Pamela dan juga Panpan, tanggal 24 ada Kevin Suteja. Sekian pengumuman dari saya serahkan ke Pak Gus. Makasih Devita. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Dan saudara-saudara, terima kasih saudara-saudara yang sudah mendukung pekerjaan Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan di dalam gereja ini terus berjalan. Saya tahu tanpa kesadaran dari setiap kita bahwa kita adalah mitra Allah, gereja ini mungkin sudah hilang lama. Tapi saya bersyukur saudara-saudara adalah mitra Tuhan, rekan kerja Tuhan, dan rekan kerja juga gembala, rekan kerja setiap KTB Leaders. Mari kita bersama-sama mengambil bagian sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Mari kita akan bangkit berdiri saudara-saudara. Kita terus berdoa buat keamanan dan kesejahteraan bangsa kita ya. Karena di sosmed saya ada teman-teman dari Filipina. Saya punya teman dari Filipina. Ada komentar menarik dari teman Filipina. Mereka mengatakan, "Wih, Indonesia bisa, Indonesia berani ya. Kapan kita demo seperti Indonesia?" Karena mereka juga frustasi saudara-saudara ya. Kalau saudara dengar ya, presiden yang terpilih berapa waktu yang lalu itu adalah anak presiden yang paling korup berapa tahun yang lalu ya. Ya, Marcos ya. Jadi waktu saya sebelum pemilihan itu saya sudah mendengar kasak kusuk di antara orang Filipina sendiri, tapi mereka seperti tidak berdaya. Di obrolan itu, kapan kita berani membakar, berani menjarah ya pejabat-pejabat yang korup ini. Tapi saudara-saudara, kita doakan buat bangsa dan negara kita. Kiranya Tuhan tolong. Ini seperti mengingatkan, memang kadang-kadang ada titik-titik tertentu di mana kita kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, terutama mungkin oknum-oknum. Tapi biarlah Tuhan tolong agar kita juga bisa mendoakan kesejahteraan di mana bangsa dan negara kita dan mana kita ada, karena kita juga terkena imbasnya. Kita doakan supaya kalau ada anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, biarlah Tuhan tolong mereka.
untuk mereka kuat di dalam Tuhan, untuk mereka akhirnya punya bolo, punya orang-orang. Seringkali orang baik tidak tahan di sana karena memang sangat begitu masif kejahatan yang terjadi. Tapi kita berdoa supaya Tuhan tolong itu ya, akan ada pembaharuan. Kita doakan untuk hal ini dan kita berdoa untuk sepanjang minggu ini supaya Tuhan pimpin dan berkati apa yang Tuhan berikan kepada kita yang harus kita kerjakan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Saya minta tolong untuk David bisa maju ke depan berdoa untuk hal-hal ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerahmu Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami Tuhan beribadah di tempat ini Tuhan. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan untuk penyertaan Engkau, untuk istirahat yang cukup Tuhan, juga Amen. untuk mungkin negara kami ini Tuhan. Haleluya. Mana Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan masalah negara kami ini. Tuhan. Engkau yang pimpin Tuhan negara ini Tuhan, supaya negara Indonesia ini Tuhan dapat menjadi tempat Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Amin. Kiranya Amin. Engkau juga pakai Tuhan anak-anak-Mu Amin. ini semua Tuhan. Engkau yang lindungi Tuhan bangsa ini Tuhan. Amin. Amin. Engkau yang temukan Tuhan titik tengah Tuhan antara pemerintah dengan rakyat Tuhan. Amin. Engkau yang bekerja Tuhan. Amin. Tuhan, Engkau yang juga menyertai Tuhan umat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Ya Tuhan. Mungkin ada beberapa yang tak bisa hadir Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang taruh dan tanam Tuhan dalam ibadah sehari-hari mereka Tuhan. Haleluya. Semuanya Tuhan juga buat kami. Kami mau Tuhan hidup Tuhan untuk Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Engkau yang menyertai Tuhan gerejamu ini. Pakai Amen. Tuhan, pakai Pak Agus, Bu Lili, Haleluya. semua pelayan-Mu Tuhan. Amen, Dan bahkan sampai amen. jemaat-Mu Tuhan. Amen, amen. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Ini Haleluya. hidup kami. Engkau yang menyertai Tuhan aktivitas kami juga sepanjang seminggu Tuhan. Dimanapun kami Haleluya. berada. Biarkan Tuhan nama-Mu Tuhan dipermuliakan Tuhan. Hanya di Haleluya. dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Dan Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah ketekunanmu untuk menghidupi firman Tuhan hari demi hari. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau sedetik pun. Diberkatilah hubungan-hubunganmu dan diberkatilah masa depanmu. Apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil, supaya Tuhan dipermuliakan atas setiap apa yang kau kerjakan. Dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Yesus menjemput kita, setiap kita yang setia. Amin, amin, haleluya, haleluya. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, Seturut karyamu di dalam hidupku ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Amin, amin. Ajarku berharap, haleluya, hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Amin, amin. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Happy Sunday semuanya.